Di video kali ini seperti biasa gue akan update beberapa info menarik tentang spoiler chapter 225 yang akan rilis malam nanti. Dan spesial untuk spoiler kali ini bisa dibilang pembahasannya agak panjang men, atau istilahnya full spoiler lah. Mulai dari kemunculan Sanzu, Koko, dan seluruh anggota Kanto Manji lain yang tiba-tiba datang menyusul Maiki, hingga pecahnya perang antara Brahman, Kanto Manji, dan juga Rokuhara Tandai. Tapi seperti biasa sebelum mulai gue mau ingetin dulu, buat kalian yang kurang suka sama spoiler bisa langsung di close aja videonya, atau kalian juga bisa lihat video-video gue yang lain men. Dan satu lagi, untuk spoiler chapter kali ini belum bisa dikatakan 100% benar, karena sifatnya masih berbentuk leak atau bocoran. Masih mungkin terjadi kesalahan dalam translate dan hal yang lainnya. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang. Let's go. Setelah diperlihatkannya Maiki yang muncul secara tiba-tiba di akhir panel chapter 224 lalu, pada leak kali ini kejutan pun kembali muncul. Setelah para anggota Kanto Manji lainnya termasuk Koko dan Sanju datang secara tiba-tiba menyusul Maiki ke taman hiburan amusement park atau yang saat ini sering kita sebut dengan sebutan Trinity Land. Ya sesuai prediksi minggu lalu lah. Jadi ya bisa dikatakan saat ini seluruh anggota dari ketiga geng besar pun sudah berkumpul. Dan sebentar lagi pertempuran Armageddon antara ketiga dewa pun akan segera terjadi. Ya jujur dalam peperangan kali ini gue penasaran banget dengan kekuatan ketiga legenda hidup, yaitu Waka, Benkei, dan juga Akashi. Ya sekuat apa mereka hingga bisa menjadi yang terkuat pada masanya dulu. Sebelum perang pecah, Takemichi juga sempat meminta Maiki untuk menghentikan penyerangan tersebut. Takemichi berkata, "Jangan lakukan itu Maiki-kun. Sekarang kamu tidak bisa bertarung." Tapi sayangnya Maiki seakan tidak peduli dengan perkataan Takemichi. Senju sebagai pemimpin geng Brahman juga mencoba untuk menghentikan gengnya sendiri. Senju berkata, "Berhenti Brahman," katanya. "Jangan biarkan mereka memprovokasi kalian." Tapi sayangnya usahanya itu pun gagal. Oke, next spoiler yang kedua. Di panel selanjutnya perseteruan antara ketiga dewa pun menjadi semakin memanas. Nah menariknya dari pihak Kanto Manji terlihat Sanjulah yang memegang komando dalam peperangan kali ini. Ya sekilas penampilan Sanju pun terlihat agak seperti Draken lah. Bedanya kalau Draken pinggir kepalanya dicepak abis, sedangkan Sanju rambutnya diikat kuncir kudamen. Kejadian menarik pun terjadi di pihak Brahman, karena yang memegang komando untuk perang kali ini ternyata bukanlah Senju, melainkan kakaknya Akashi Takeomi. Sedangkan di pihak Rokuhara Tandai sendiri, komando penuh diambil oleh siapa lagi kalau bukan Tyrannosaurus. Dan setelah persiapan dari ketiga geng pun selesai, tidak lama kemudian peperangan pun akhirnya pecah di tempat tersebut. Oke, next spoiler yang ketiga. Saat peperangan pecah, Maiki pun hanya dia mengamati peperangan tersebut dari kejauhan. Koko yang menyadari Maiki tidak melakukan pergerakan apapun seperti agak kebingungan. Koko bertanya, "Kenapa kita tidak melakukan pergerakan?" katanya. Mendengar pertanyaan itu, Maiki pun akhirnya menjawab kalau saat ini dia hanya ingin mengamati peperangan tersebut dan menyerahkan komando kepada Sanju. Tidak lama setelah peperangan pecah, tiba-tiba Terano datang mengejek Maiki. Ya kurang lebih ginilah katanya. "Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apa kau ingin mati? Hei, aku berbicara kepadamu sialan," katanya. Lalu tidak lama kemudian Maiki pun menjawab, alasan kedatangannya saat ini adalah karena ada seseorang yang memberitahu kalau saat ini Takemichi sedang menjadi target incaran geng Rokuhara Tandai. Tapi sayangnya dalam leak kali ini pun tidak disebutkan siapa orang yang memberitahu Maiki tentang informasi tersebut. Oke, next spoiler yang keempat. Diperlihatkan Akashi sangat murka setelah melihat Maiki tidak bergerak sedikit pun dan tetap tenang dalam menyikapi kematian Draken. Saking kesalnya, Akashi pun terlihat seperti ikut menyalahkan Kanto Manji sebagai penyebab kematian Draken. Lalu tiba-tiba Akashi pun berkata,
"Brengsek kau Kanto Manji," katanya. Oke, spoiler yang kelima. Di tengah peperangan tiba-tiba Waka memberitahu Takemichi. Ya kurang lebih ginilah katanya, "Aku akan menyerahkan putri kami kepadamu." Lalu setelah berkata seperti itu, Waka pun segera pergi ke dalam pertarungan dan bergabung bersama Benkei. Oke, next spoiler yang keenam. Melihat Akashi sedang bertarung sendirian, Soud pun akhirnya menargetkan Akashi untuk dihabisi terlebih dahulu. Dan gak lama kemudian tiba-tiba badan Akashi pun dipegangi oleh salah satu anggota Rokuhara Tandai dari belakang. Melihat keadaan Akashi yang sedang tidak diuntungkan, Terano pun akhirnya mencoba untuk memukulnya. Tapi sebelum pukulan itu mengenai Akashi, tiba-tiba dengan cepat Benkei menahan pukulan tersebut. Lalu Waka tiba-tiba juga datang sambil menendang Terano. Waka berkata, "Kalau sekarang kita akan menjadi lawanmu," katanya. Setelah terkena tendangan, Terano pun akhirnya melihat Waka dan Benkei berdiri untuk melindungi Akashi. Lalu di momen itu pun Soud akhirnya berkata kalau dia berambisi sekali untuk mengalahkan Black Dragon generasi yang pertama. Dan League Chapter 225 pun selesai. Oke, ke pembahasan singkatnya, men. Pada peperangan ketiga dewa kali ini, nampaknya Maiki juga sudah mengetahui info tentang kematian Draken. Tapi anehnya Maiki sendiri menanggapi kejadian itu dengan sangat tenang. Bahkan dia juga tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bahkan karena sikapnya itulah, Akashi pun menjadi sangat murka dan ikut menyalahkan Kanto Manji atas kematian Draken. Ya, sepertinya Akashi pada awalnya berpikiran kalau Maiki akan mengamuk demi membalas kematian Draken. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, karena kejadian ini juga akhirnya membuat kecurigaan gue kepada Akashi semakin meningkat. Ya, sebenarnya masih banyak banget lah hal-hal janggal yang terjadi pada peperangan kali ini, terutama untuk Akashi itu sendiri. Tapi hal tersebut gak akan gue bahas sekarang, jadi ditunggu aja. Soalnya momennya belum pas, men. Oke, next. Pembahasan berikutnya yaitu tentang kemunculan Sanzu. Dalam peperangan kali ini gue melihat Sanju seperti seorang jenderal perang. Ya, sekilas peran Sanzu ini seperti Draken ketika masih menjabat sebagai wakil presiden ketika dia sedang mengkomandoi Toman. Hanya bedanya saat masih di Toman, Draken menjadi seorang benteng yang menjaga Maiki agar tidak keluar batas. Sedangkan Sanzu nampaknya akan membuat kegilaan Maiki menjadi semakin parah. Dan yang terakhir, prediksi gue peperangan ini akan terus berlangsung hingga ada salah satu pemimpin di antara ketiga dewa yang tewas dalam peperangan tersebut. Dan sepertinya itulah kenapa Waka menitipkan Senju kepada Takemichi. Karena Senju sendiri merupakan target utama di dalam geng Brahman dalam peperangan kali ini. Dan seperti yang kita tahu dari leak yang sudah dikonfirmasi sendiri oleh Ken Wakui sebelumnya, kalau di beberapa chapter ke depan Terano akan tertembak di bagian dada. Jadi kemungkinan besar tertembaknya Terano ini sepertinya akan menjadi penyebab berhentinya peperangan ketiga dewa ini nantinya. Gimana? Cukup menarik kan? Tapi ya untuk selebihnya kita lihat aja nanti. Oke, sekian dulu pembahasan gue kali ini. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang menyukai pembahasan gue kali ini, jangan lupa klik subscribe dan like-nya, men. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.